Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali di program membaca Alkitab dalam 3 tahun. Dalam kesempatan hari ini, kita akan melihat ratapan pasal yang keempat. Ringkasan pasal. Pasal 4 ini mencatat ungkapan kesedihan Yeremia yang sangat dalam karena kejatuhan tragis Yehuda, bangsa dan negaranya. Kegemilangan Yerusalem telah pudar sama sekali. Kota kudus itu sekarang disamahkan seperti seorang janda yang ditinggalkan dalam kesepian. Anak-anaknya meninggalkannya, sahabat dan taulan mengkhianatinya. Yerusalem sangat malang. Sekarang ia tinggal sendiri tanpa ada orang yang mau datang untuk menghibur hatinya. Mari kita lihat garis besar ratapan pasal yang keempat. Ayat 1 dan 2, umat Tuhan umpama emas yang redup. Yeremia meratapi hilangnya putra-putra Sion yang berharga dan bernilai seperti emas murni. Putra-putra Yerusalem yang terbaik dan terpilih, semuanya telah diambil dari Yehuda. Sekarang yang tinggal hanya kaum sisa, yaitu orang-orang miskin dan tak berdaya. Namun yang lebih menyakitkan ialah walaupun putra-putra pilihan dari Yerusalem telah diangkut ke Babel, namun di Babel pun mereka tidak pernah dihargai seperti waktu di Yerusalem. Di negara Babel, putra-putra Yerusalem itu dianggap murah dan rendah, tidak bernilai sama seperti bejana tanah liat. Ayat 3-5, kerusakan moral umat Yehuda. Sebelumnya Yeremia membandingkan keadaan Yerusalem yang penuh dengan kemuliaan sebelum negara itu jatuh ke dalam pengepungan musuh. Namun sekarang, perilaku dan moral kaum sisa yang tinggal di Yehuda itu tampak lebih buruk daripada perilaku binatang yang memakan anak-anaknya. Yeremia meratapi umat Yehuda karena mereka sudah kehilangan karakter dan stabilitas yang murni sehingga mereka sampai hati membiarkan anak-anak mereka mengemis dan mencari makanan di tepi jalan demi memenuhi kehendak sendiri. Ayat 6-8, Yehuda dipermalukan. Namun meskipun anak-anak muda Yehuda mengemis di tepi-tepi jalan dan meminta roti, tetapi tidak ada manusia yang berbelas kasih dan memberi roti untuk mereka. Sangat buruk keadaan mereka. Sesungguhnya tidak ada yang selamat dari penghakiman yang menimpa Yerusalem. Mereka yang dulunya berkedudukan sangat tinggi, sekarang sudah menjadi sangat rendah. Yeremia kembali menyatakan pemahamannya bahwa kehancuran Yerusalem adalah karena kesalahan umat Allah itu sendiri. Ayat 9-10, bencana menimpa Yehuda. Pada waktu dahulu, pengabdian rohani orang-orang di Yerusalem adalah perhiasan bagi kota itu, seperti permata safir yang disulam pada pakaian kemegahan mereka. Namun, setelah malapetaka datang menimpa Yerusalem, sekarang penampilan dan pakaian mereka lebih hitam dan lebih kotor dari jelaga. Di sini Yeremia juga menjelaskan mengapa penderitaan Yerusalem lebih buruk daripada apa yang menimpa Sodom. Kehancuran Yerusalem begitu parah sehingga para wanita yang dahulu adalah wanita lembut dan penyayang sudah berubah menjadi sangat kejam, sehingga mereka memasak dan memakan anak-anak mereka sendiri. Ayat 11-13, murka Tuhan terhadap dosa umatnya. Yeremia meratapi murka Allah yang dahsyat sebagai penggenapan firman Tuhan atas Sion. Hukuman Tuhan atas Yehuda adalah sangat hebat dan sukar dipercayai oleh rakyat dan raja-raja di sekitar mereka. Sesungguhnya kehancuran atas Sion Yehuda
adalah juga sebagai akibat dosa dari para pemimpin spiritual atau para imam palsu di Yerusalem. Merekalah yang bersepakat membunuh para nabi Tuhan yang setia, supaya para imam palsu itu tidak kehilangan keuntungan. Ayat 14-17, umat Yehuda berkeliaran. Hal itu terjadi adalah karena dosa nabi-nabi dan kedurjanaan imam-imam palsu Yehuda atau para pemimpin rohani yang palsu. Merekalah yang telah membunuh nabi-nabi Tuhan dan yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sekarang para pemimpin rohani yang palsu itu berdiri terhuyung-huyung seperti orang buta di tepi-tepi jalan. Mereka kelihatan kotor dan menjadi cemar oleh darah sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka karena merasa jijik. Akhirnya Tuhan sendiri yang membuang dan mencerai-beraikan mereka. Tuhan memalingkan wajah dan tidak mau memandang mereka. Ayat 18-20, musuh datang dan menawan kota. Yerusalem akhirnya ditaklukkan oleh orang Babel. Di kota kelahiran mereka, kaum sisa warga Yehuda tidak mendapat hak dan kebebasan. Sebenarnya Yeremia sudah bernubuat kepada Yehuda bahwa akan datang waktunya Babel akan datang dan menaklukkan Yerusalem, maka saat ini adalah waktunya. Askar Babel mengejar sesiapa saja termasuk Raja Zedekia yang mencoba melarikan diri. Kaum Yehuda sebelumnya menganggap Raja Zedekia sebagai orang yang diurapi Tuhan yang akan melindungi mereka. Namun sayang, harapan Yehuda kepada Zedekia membawa kekecewaan. Ayat 21-22, hukuman atas Edom. Yeremia juga memberi ucapan teguran keras dan sinis terhadap Edom. Yeremia menegur sikap Edom yang mengejek dan bergembira karena Babel berhasil menaklukkan Yerusalem. Yeremia bernubuat sebagaimana Edom bergembira karena kesengsaraan Sion, Yehuda. Maka sedemikian juga Edom akan turut meminum cawan penghakiman dari tangan orang Babel. Segera setelah penghakiman Tuhan yang besar terhadap Yerusalem berlalu, maka selanjutnya hukuman terhadap Edom akan segera datang. Tuhan Allah akan menyikapkan dosa-dosa Edom. Kesimpulan, Yeremia meratapi putra-putra Yehuda yang terbaik telah diangkut dan dibuang ke Babel. Murka Tuhan yang hebat turun menimpa atas Yehuda karena dosa penyembahan berhala mereka dan tindakan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Askar tentara Babel menyerang dan memperlakukan Yehuda dengan sangat kejam. Walaupun Yehuda menderita akibat murka Tuhan yang dahsyat, tetapi masih ada harapan karena Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya atas Yehuda. Bangsa Edom yang mentertawakan dan mengejek Yehuda juga tidak akan terlepas dari serangan Babel. Sebagai penerapan untuk hari ini, sebagai orang percaya, kita harus tetap menjaga tingkah laku yang sopan dan menunjukkan sikap hormat kepada suku dan kaum lain yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan sesekali merendah-rendahkan budaya atau adat bangsa-bangsa asing. Tetapi kita harus berdoa supaya bangsa-bangsa asing yang belum percaya kepada Tuhan akan bertobat dari penyembahan berhala, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih dan keselamatan dari Tuhan. Demikianlah untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.